di kecamatan. Ini adalah hal rutin seperti biasa kita laksanakan secara bersama. Tapi mudah-mudahan hasilnya tahun ini untuk tahun depan betul-betul bisa dilaksanakan. Tidak hanya wujud pelaksanaan musrenbangnya sendiri. Hal ini mungkin ya, pendekatan yang dilakukan juga sebagaimana tertuang pada panduan musrenbang masih tersama, dari mulai bagaimana pendekatan politik, pendekatan teknokratik yang kita melihat kerja perangkat daerah, bagaimana pendekatan partisipatif dilakukan, yaitu musrenbang. Kemudian ada outbound atau bottom up, perencanaan dari bawah yang dimulai pelaksanaan SKPD tingkat desa, ya, tingkat khusus, tingkat desa, tingkat kecamatan hari ini akan dibawa ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Di kecamatan adalah membahas dan menyepakati usulan hasil musrenbang yang sudah dilakukan di tingkat desa. Yang kedua, sebagai masukan bagi perangkat daerah untuk menyusun RKPD 2026. Tapi kita berharap apa yang kita tuangkan, apa yang kita sepakati dengan bantuan Pak Dewan yang hadir dalam kesempatan ini, serta tim musrenbang tingkat kabupaten, betul-betul menjadi penguat kita untuk merealisasikan apa yang kita tuangkan dan kita sepakati dalam kesempatan ini. Banyak yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan hari ini disaksikan Pak Dewan apa yang kita tuangkan bersama ya bisa kita laksanakan untuk tahun anggaran 2026. Meskipun mungkin saya 2026 luas di sini Pak. Kita merealisasikan program kegiatan tahun lalu 2024 ya. Berbagai kegiatan dari mulai bangunan fisik infrastruktur, jalan, TPT, sekolah, rehab, bantuan peralatan pertanian, alsintan, bansos, rutilahu, dan pembangunan lainnya memang kita sudah dapatkan. Tapi kita tetap masih kurang, ya, karena kita 15 desa. Program-program kita juga masih cukup banyak, masih juga, ya, kurang untuk membiayai program-program yang kita laksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan hal yang lainnya yang melalui hasil dari musrenbang ini kita bisa dorong, kita bisa bawa bersama, bisa kita realisasikan bersama 2025 untuk 2026. Artinya di bawah kepemimpinan pemerintahan baru tingkat pusat sampai di daerah Pak Bupati, sebagaimana kita berada pada visi-misi Majalengka Langkung Sae yang betul-betul Langkung Sae, ya, itu yang kita harapkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD kabupaten, ya, sehingga perubahan-perubahan itu juga terlaksana di tahun ini. Jadi di bawah kepemimpinan Majalengka Langkung Sae ada Impres 1 2025 yang harus kita laksanakan. Jadi permohonan maaf, ya, Pak Dewan juga akan menyampaikan nanti. Dan kita tetap berharap mudah-mudahan dan itu mau dicorek belum tuntas Pak. Ya. Dan itu juga ini dikelilingi sebelah timurnya memiliki sungai Cimanuk. Di tengahnya memiliki saluran Cipelang, di sebelah baratnya juga memiliki saluran Cibuaya. Kami tahu persis Pak, dari awal belum terselesaikan. Di timur menimbulkan banjir yang terjadi 2021, satu desa Pangkalan Parit terendam, 2 desa lainnya juga sama pada Cimanuk. Penanganannya hanya diberikan tahu Pak sampai sekarang, ya, sehingga tanggulnya tidak permanen. Sampah yang pengadaannya
dilakukan oleh BBWS Pak. Tempatnya sudah representatif teknologi tepat guna. Nah, tinggal penguatan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kita dengan pengelola yang dilakukan oleh pemerintah desa yang 12 desa, sehingga sampah Jati 7 betul-betul bisa dikendalikan, tidak harus dibawa ke hilir. Sehingga samping SD Jati 71 yang luar biasa sampahnya kita bersihkan beberapa waktu yang lalu, ternyata 3 bulan sampai saat ini belum hampir penuh lagi Pak, di sekitar habis pasar dari dulu. Ya. Nah itu, jadi sampah juga menjadi persoalan. Pak Dewan, berkat dorongan Pak Dewan dari awal ya untuk pemindahan kantor kecamatan Jati 7 Pak, sudah 1 kali pengadaan lahan, tapi belum memungkinkan untuk dibangun karena kurang lahannya. Nah, sehingga penguatan dari Pak Dewan masih sangat diperlukan. Tahun ini katanya masih ada, tapi cross check nggak tahu anggarannya hilang atau kemana. Ya, sehingga ya berharap saya tahun depan memiliki kantor baru. Ini berkat dorongan kuat dari Pak Dewan yang ada di kita nih. Ini yang menguatkan kita pada eksekutif Pak Bupati waktu itu tentang kantor kecamatan. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak. Sekarang normalisasi baru kepada bendung terjadi saja. Jalan kesininya masih tak kecil, saluran Cibuayanya masih tetap tidak bisa menampung air sehingga masih meluap luapannya ke sekitar kita dan persawahan. Setiap tahun kurang lebih 700 hektar sawah di kita terdampak. Betul. Dan itu juga perlu ada penanganan. Tapi alhamdulillah di tahun ini Pak PJ sudah berkoordinasi dengan BBWS dan PSDA Provinsi. Pak Bupati terpilih sudah koordinasi dengan BBWS juga, sehingga beliau juga sudah hadir, Mas sudah Pak. Tinggal penguatan Pak Dewan yang dunia. Beliau menjanjikan saluran Cibuaya normalisasi berikut bendung Jatirangga. Ya, mudah-mudahan itulah hanya mengaku bersangkutan. Hari ini dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, musyrikkan RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2026 di Kecamatan Jati 7 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai. Haji Juhana, Dr. Haji Juhana Jumpang MM, kami persilakan. 2025 karena anggaran itu sudah ditetapkan untuk tahun sekarang 2025 itu kita tetapkannya sudah pada tahun 2024 dibahasnya itu. Jadi penyusunan tadi Pak Camat sudah menyampaikan penyusunan ya rencana kegiatan kerja pemerintah daerah itu memang sumbernya sumbernya itu pertama itu aspirasi yang melalui Sleman nih masyarakat. Terus kita ini yang ada di DPR karena ditugaskan jadi perwakilan rakyat ya kudunya mah ya mengajukan aspirasinya rakyat mungkin bahasanya Jawa ini jalurnya itu ya terus ada jalur sebelum jalur khusus ya mangga. Nah sehingga perlu diingat ya Bapak-Bapak Ibu bahwa perencanaan sebenarnya memang mungkin semancing program-program usulan-usulan ya Pak Camat kan dianjingkan arahnya di sistem melalui sistem SPD. Jadi usulan itu baik yang melalui dari DPR, anggota DPR maupun hasil musrembang itu dianjingkan dalam satu sistem arahnya SIPD. SIPD itu kayak keranjang sampah masih numpuk tahun-tahun nah kalau seleksi nah, dibahas ya bertahap
pemerintahan yang sudah dengan DPR, ya. Sampai akhirnya nanti ada program-program yang prioritas, itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Masalahnya di proses seleksi di mana-mana pasti di proses seleksi Pak, mana yang tergulur duit itu dibangun. Biasanya seperti itu. Jadi ini saya gambarkan dulu ya prosesnya. Oh, kesimpulannya clear. Nanti kesimpulannya gimana? Ini dimasukkan dalam satu sistem dan mohon maaf ya nanti Pak Edi lebih menjabarkan karena saya tidak terlibat dalam proses tahun 2024. Sekarang saya mau baru nih, karena saya DPR baru yang di 2005 untuk 2026. Dan insya Allah kami sudah rapat di dalam pimpinan termasuk kepada DPR. Diusahakan nih mau dicatat dari Pak David ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngeling gitu. Ini kalau usulan itu bareng ya kayak kita ikut serembat sekarang nih di DPR ini. Usulan-usulannya nanti pada Pak bakal ketemu, nanti itu bakal ketemu usulan itu ya, usulan aspirasi ini pula ngeten. Nah nanti antara usulan dengan aspirasi yang masuk ke DPR mudah-mudahan digali nanti jadi satu itu blok. Nah di DPR tuh camat ngajukan sendiri, nanti dari DPR itu sendiri yang memang nantinya ketemu tapi nanti tidak kali. Nanti dalam pengawalan aspirasi masyarakat atau kalau bahasa DPR-nya pokok-pokok pikiran aspirasi ini nanti kita sudah punya akun masing-masing, sudah punya daftar ya kita ini. Kok kira-kira wah yang sumber apa sih prioritas sih? Kalau mengelik usulannya sampean, saya Pak Kubo, kalau memang nanti diajukan oleh Pak Camat masuk dalam sistem dan kalau dengan 5 jenis sistem nggak bisa Pak. Sistem SPN itu masuk ke situ terus nanti kita nyuruh dari DPR ini akan ngawal. Dicuri baik, diingatkan ya. Kalau misalnya di sumber kulon anak apa? Tinggal bisa kenapa? Sekolah. Gabung kenenya karena mau ya batasannya itu disesuaikan tiap tahun itu anggaran sekian. Berarti bupatinya dulu mah benar. Itu bukan kesimpulan saya ya. Dan nanti boleh kesehatan masyarakat ini bagaikan ngecat di es. Sementara kebutuhan kita misalkan cukup dengan 25 miliar per tahun untuk mengobati atau untuk merawat kesehatan kabupaten warga masyarakat Majalengka di angka 1.364.000. Cukup dengan 25 miliar. Kalau itu BPJS ini kita harus angka kisaran 40 sampai 50 miliar. Belum lagi dengan PNS yang memang harus disubsidi dengan 4%-nya itu. Artinya mudah-mudahan kita kaji ulang dan mudah-mudahan tidak menyalahi prosedur. Saya pun sudah bersungut-sungut akan berdebat secara terbuka dengan Deputi 5 BPJS karena mereka mengatur berdasarkan regulasi internal, tetapi dampaknya kepada kita justru semua. Itu kan sekarang ini Bapak Ibu Kepala Desa barangkali nanti ada warga masyarakat menaun ayeuna UHC di cut-off. Nah, itu karena memang di cut-off dari pusat. Itu karena kita punya utang dianggap tidak mau bayar. Kita mengalami transisi kepemimpinan Bapak Ibu ya. Sekarang transisi dari PD ke bupati terpilih kalau di kita, kalau di provinsi juga dari PD ke gubernur terpilih gitu kan. Nah, semua pimpinan kita yang baru ini yang terpilih dia punya janji semasa kampanye ya, baik kita yang setuju Kertajati yang begitu, tapi ada jaminannya gitu. Dan mereka ingin mengaktualisasi, ingin mengaktualisasikan janjinya itu pas mereka dilantik, sehingga itu akan berimbas kepada anggaran rencana anggaran pembangunan, gitu kan.
kalau duit yang angker ada gitu ya, cuma kita pindah-pindah lokasinya ya, PPCL-nya gitu. Mungkin yang muatan yang kemarin muatan tahun 2024 gitu ya, kita merencanakannya masih bupati yang lama sehingga arahnya ke sana gitu kan. Tapi sama-sama kalau untuk misalnya pembangunannya sama kalau teman-teman, cuma CPCL-nya mungkin banyak yang lebih berpihak gitu kan. Karena pressure dari kita. Ya, masalah jalan pegat, Kang. Jalan pegat Cibogor, Panongan itu selalu terendam banjir. Dan solusinya bukan di aspal, tetapi harus di kalau itu yang pertama. Yang kedua, izin Pak Camat, karena tadi saya kenapa minta waktu, mumpung lagi pada ngumpul supaya dicatat oleh kita semua, saling mengingat satu sama lain, dan di IPD juga nanti bisa dipertimbangkan dengan BWS. Bagaimana caranya agar alur sungai Cipari yang nyambung dengan Cikepu, buangannya jangan disatukan dengan aliran sungai yang dari Mandapa Karanganyar. Karena itu ketahan jadinya yang dari kami dari Cipari dan Cikepu, yang aliran dari Desa Kertasari, Cibogor, Panongan, katahan aliran sungai oleh Karanganyar Mandapa. Akibatnya luapan air itu kesumbat ketahan gitu loh, karena air itu malah lempeng, air mah nabrak badan gitu, jadi gimana mau belok gitu, nggak mungkin. Makanya izin saya juga sudah bicara dengan PUTR, tapi kan biasanya yang langsung kontak dengan BWS di lapangan Bapak. Jadi atensi dari kami supaya kita tuh dipisah, Cipari jeung Cikepuma, bikin buangannya di dam rentang itu terpisah dengan yang dari Mandapa Karanganyar. Bapak di Desa Dialog, terima kasih Pak Kubu karena Pak Kubu sudah welcome kemarin dari Puskesmas sudah ke sana. Kemudian terkait juga ini untuk Pak Kubu pada Ibu kepada daerah lengkap karena ternyata permasalahan betul ada dua puskesmas dari 7, saya Puskesmas Panongan sama Puskesmas jadi 7. Jadi kamu sih Pak ya. Nah permasalahannya sama Pak terkait sekarang itu dengan adanya ILP di mana pelayan itu ke indeks pelayanan primer di mana ILP itu tidak saja melakukan pemeriksaan di puskesmas tapi memang ke posyandu, kemudian ke ke pustu dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan nawacitanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo sekarang itu dengan dengan program PKG Pak, pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan untuk yang ulang tahun, di mana semuanya itu kalau dijujut begitu lebih ke screening untuk sejauh mana adanya faktor risiko sehingga beban kesehatan yang ditanggung oleh negara itu tidak banyak gitu. Jadi kalau sudah terscreening dengan baik sehingga apa yang menjadi faktor risiko yang ada pada masyarakat kita bisa ditemukan sedini mungkin sehingga pengobatannya tidak langsung cancer grade 4 dan sebagainya, lebih murah untuk itunya preventifnya Bapak. Nah terkait dengan itu semua ternyata kami di puskesmas itu tidak kapernya Pak Kapus gitu SDM-nya. Iya SDM-nya, sehingga memang untuk ILP ini terutama di Pustu dan posyandu Pak itu melibatkan kader posyandu. Nah selama ini Bapak dan Ibu di sini juga Bapak sudah memberikan sedikit itu karena kedengaran kan sama kadernya sudah dikasih gitu, cuma memang karena tidak dicantumkan mungkin mohon maaf mungkin di DAD Manawi di mana nih Pak Camatnya untuk nomor misalnya sekedar untuk jajan kader, jadi sehingga ada seolah-olah mereka udah digaji, memang betul digaji selama ini gitu ya, tapi sebenarnya dari Bapak dan Ibu itu sudah ada, tapi karena memang mungkin rengkol angka ngate ayah sehingga ada beberapa kader yang memang suka agak gimana gitu ya Pak ya. Nah kami dari kesehatan karena memang kami tidak bisa berdiri sendiri selama ini pasti dan pastinya melibatkan kader dalam setiap geraknya Pak. Jadi suka agak kumaha gitu ya Pak pada ini nanti jadi kami dari kesehatan khususnya ingin gimana ya karena di anggaran kami itu tidak ada Pak untuk insentif kader, jadi
mohon barangkali ada anggaran dari mana, dititipkan dari mana gitu untuk Bapak Ibu kader yang selama bertahun-tahun memang mereka kan tidak ada Pak, padahal tumbak belurnya minta ampun Pak, sedikit-sedikit gitu Bapak. Iya, seperti itu. Apalagi di Posyandu sekarang, Posyandu 5 itu sekarang SPM-nya ada 6, bukan hanya puskesmas tetapi lingkungan hidup dan lain sebagainya ikut berperan di sana. Jadi pastinya dari segi deteksi kemudian pelaporan pasti lebih banyak Pak, karena di setelah kita ikuti dan kita laksanakan bersama, kita berharap ke depan apa yang kita perjuangkan, termasuk yang bagaimana memperjuangkan dan diberikan kekuatan kita semua dapat direalisasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kita. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Dengan ucapan hamdalah alhamdulillah kegiatan musyawarah EKPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan 7 tahun 2005 untuk 2026 saat selesai saya katakan selesai dilaksanakan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.